Materi praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah kelas 11. Bersama saya, George M. Miliarta, SMK Kristen Gergaji, Semarang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan yang pasti tetap penuh semangat. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Adapun peta konsep yang akan kita bahas, yang pertama, organisasi sektor publik. Kedua, ruang lingkup akuntansi pemerintah. Ketiga, penyusunan kebijakan akuntansi. Dan yang keempat, sistem pembukuan. Baik, kita akan masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu organisasi sektor publik. Sektor publik biasa didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Kelompok organisasi sektor publik meliputi lembaga pemerintah, organisasi sosial, yayasan, institusi pendidikan, dan organisasi kesehatan. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Ada beberapa persamaan sifat dan karakteristik sektor publik dan sektor swasta. Di antaranya, yang pertama, sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Persamaan yang kedua, menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan. Ketiga, sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Keempat, menghasilkan produk yang sama. Baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan lain sebagainya. Kelima, kedua sektor tersebut diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Ada beberapa perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dan sektor swasta. Di antaranya, ditinjau dari tujuan organisasi, sektor publik
mempunyai motif non-profit, sedangkan sektor swasta bersifat profit motif. Perbedaan yang kedua dilihat dari sumber pendanaan. Sektor publik, sumber pendanaan diperoleh dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, maupun penjualan aset negara. Sedangkan sumber pendanaan untuk sektor swasta itu terbagi dua. Yang pertama, pendanaan secara internal diperoleh dari modal sendiri, laba ditahan maupun penjualan aset. Sedangkan sumber pendanaan yang kedua berasal dari pembiayaan eksternal yang diperoleh melalui utang bank, obligasi maupun penerbitan saham. Ditinjau dari segi pertanggungjawaban sektor publik itu kepada masyarakat dan parlemen. Sedangkan untuk sektor swasta, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Perbedaan yang keempat, secara struktur organisasi, sektor publik lebih bersifat birokratis, cenderung kaku dan bersifat hierarkis. Sedangkan sektor swasta, struktur organisasinya lebih fleksibel. Ada yang sifatnya datar, atau mungkin secara struktur bersifat membentuk seperti piramida, ataupun lintas fungsional. Mengenai karakteristik anggarannya, untuk sektor publik terbuka untuk umum, sedangkan sektor swasta segi penganggaran itu lebih tertutup untuk umum. Mengenai sistem akuntansi, untuk sektor publik, sistem akuntansi yang digunakan adalah cash accounting, sedangkan sektor swasta menggunakan accrual accounting. Untuk selanjutnya berkaitan dengan komponen lingkungan sektor publik. Komponen lingkungan sektor publik antara lain, yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, utang dan bantuan luar negeri, dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu faktor politik, meliputi hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, bisa juga tipe rezim yang berkuasa, kemudian ideologi negara, elit politik dan massa,
jaringan internasional maupun kelembagaan. Komponen yang ketiga yaitu faktor kultural, meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai di masyarakat, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat maupun tingkat pendidikan. Komponen yang keempat yaitu demografi, meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi maupun tingkat kesehatan. Pokok bahasan kita yang kedua mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintah. Ada beberapa pengertian umum berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah yang dimaksud di sini adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Pengertian umum yang selanjutnya tentang otonomi daerah adalah hak, wewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur
dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Untuk struktur pemerintah daerah, berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Struktur pemerintahan sendiri meliputi yang pertama, pemisahan kekuasaan. Pihak eksekutif menyusun anggaran, selanjutnya disampaikan kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, sistem pemerintahan otonomi. Di Indonesia ada 3 lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah yang menghasilkan pendapatan menggunakan sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan. Ketiga, pengaruh proses politik. Dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keseimbangan fiskal. Berlangsungnya proses politik berpengaruh terhadap berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan tersebut sulit diukur. Pengukuran kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah relatif sulit diukur karena pembayaran pajak merupakan sumber pendapatan dari iuran yang bersifat memaksa. Selain itu, jumlah pajak yang dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akuntansi pemerintah. Menurut Refrison Baswir, akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Karakteristik akuntansi pemerintah. Ada beberapa karakteristik akuntansi pemerintah, di antaranya pemerintah tidak berorientasi laba, sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan rugi laba dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. Karakteristik yang kedua, pemerintah membukukan anggaran. Bagi pemerintah, anggaran merupakan hal yang penting karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Ketiga,
menggunakan lebih dari satu jenis dana. Karakteristik yang keempat, membukukan pengeluaran modal. Yang kelima, akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada pengaturan perundang-undangan. Yang kelima, dalam akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan pada neraca. Kebijakan akuntansi pemerintah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas atau cash basis. Untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Dan basis accrual atau accrual basis untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan operasional, serta untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Pokok bahasan kita yang ketiga adalah penyusunan kebijakan akuntansi. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah. Rujukan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan akuntansi pemerintah secara khusus tujuannya adalah yang pertama, akuntabilitas. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan. Tujuan yang kedua yaitu manajerial. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Tujuan yang ketiga yaitu pengawasan. Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem pembukuan. Terdapat beberapa macam sistem pencatatan dalam akuntansi, antara lain yang pertama yaitu sistem pembukuan tunggal atau single entry. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara
dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan menggunakan basis kas atau cash basis. Sistem pencatatan single entry ini memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain tidak bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi serta sulit untuk dikontrol. Sistem pembukuan yang kedua yaitu pembukuan berpasangan atau double entry. Dalam sistem ini, setiap pencatatan transaksi dianalisis terlebih dahulu. Rasionalnya, setiap transaksi akan mempengaruhi persamaan akuntansi, baik sisi debit dan sisi kredit. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.